Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selaku Islam dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau yang sering disebut sebagai K3 laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahendra Gunawan dengan NIM 4512410409. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian ketiga, yang kedua ada alat dan label zat kimia laboratorium, selanjutnya ada APD laboratorium, selanjutnya ada resiko setapak laboratorium, dan yang terakhir ada penanganan dan pencegahan kesalahan kerja. Oke, kalau tanpa berlama-lama, mungkin yang pertama ada apa itu ketiga laboratorium. Nah, pengertian dari ketiga laboratorium itu sendiri adalah keselamatan dan kerja ketiga laboratorium adalah salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan manajemen keselamatan kerja di laboratorium guna meminimalkan potensi kecelakaan kerja. Nah, seperti yang kita tahu, laboratorium itu bagaikan sebuah pisau yang bermata dua, di mana ia sangat menguntungkan dan juga bisa sangat berbahaya karena di situ uh, banyak sekali terdapat bahan-bahan kimia yang mungkin sebagian besar merupakan bahan yang berbahaya sehingga apabila ada kesalahan dalam penanganan dan penggunaannya bisa menimbulkan kecelakaan kerja dengan risiko yang fatal. Nah, dengan menggunakan tiga laboratorium ini adalah untuk meminimalisir risiko ketika nantinya terjadi kecelakaan agar tidak menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan kimia laboratorium. Pertama ada alat-alat laboratorium. Untuk yang pertama di sini ada gas kimia. Gas kimia ini difungsikan untuk menampung zat yang ketika dipindahkan. Jadi ketika dipindahkan zat, maka ditaruh di gas kimia. Selain itu, gas kimia juga digunakan sebagai tempat untuk melakukan reaksi. Selanjutnya ada tabung elemen Mayer. Sama seperti gas kimia, namun di sini bedanya kalau elemen Mayer ini eh dia lebih tertutup ya. Jadi untuk pengeceran titrasinya itu lebih enak. Selanjutnya ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini fungsi utamanya adalah digunakan sebagai tempat penghasilkan zat-zat kimia. Selanjutnya ada labu ukur. Nah, seperti namanya, di labu ukur ini eh, difungsikan sebagai untuk mengukur volume dari satu zat dengan ketelitian tinggi ya. Selanjutnya ada juga gelas ukur, sama seperti labu ukur, cuma hanya berbeda bentuk saja. Di sini gas ukur juga mengukur dengan kecepatan tinggi mengenai volume dari zat. Selanjutnya di sini ada kaki tiga. Dan penggunaan kaki tiga sendiri sebenarnya erat hubungannya dengan yang namanya pemanasan dari zat. Jadi eh, kaki tiga ini berfungsi sebagai penyangga dari ion bayar atau wadah tempat pemanasan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini difungsikan untuk mengambil atau memindahkan zat dengan jumlah yang sangat sedikit karena hanya berupa beberapa tetes. Seperti itu. Selanjutnya ada kawat kasa. Kawat kasa ini sebagai penyangga juga sebenarnya sama seperti kaki tiga. Cuma di sini perbedaannya. Kalau ini tuh dia bentuk seperti itu ya, seperti lempengan gitu ya, memang fungsinya untuk melempengi agar nantinya kaca dari alat laboratorium itu tidak terkena dengan api secara langsung. Selanjutnya ada cawan porselin. Nah, cawan porselin ini juga digunakan untuk mereaksikan zat ketika pembakaran. Jadi, cawan porselin ini bisa digunakan ketika ditambahkan apa namanya zat kimia di atasnya, terutama zat kimia padat, dan nanti ketika dilakukan pereaksian itu diberikan langsung seperti itu. Selanjutnya ada pipet volume. Nah, pipet volume ini sebenarnya secara fungsional tidak jauh berbeda dengan pipet tetes. Hanya saja di sini kalau pipet volume, dia memiliki kemampuan untuk mengukur pipet yang dipindahkan secara teliti. Nah, di situ ada seperti penggaris, ada notasi-notasinya yang memang teliti. Lalu ada bulb. Nah, bulb ini satu kesatuan dengan yang namanya pipet volume.
Dan ya bulb ini sebagai alat yang digunakan untuk menghisap dari zat kimia. Jadi ini bulb ini akan ditempelkan di atas dari pipet ini, ditekan untuk menyedot zat. Jadi tidak dilakukan penyedotan menggunakan mulut secara langsung, tapi memanfaatkan bulb. Nah, selanjutnya ada jenis label bahan kimia. Nah, yang pertama ada eksplosif. Eksplosif ini adalah jenis bahan kimia yang mempunyai sifat mudah sekali meledak ketika menerima gesekan ataupun percikan api. Seperti itu. Untuk jenis bahan kimia yang mudah sekali meledak, ini ada ammonium nitrat. Selanjutnya ada oksidisi. Dan oksidisi ini merupakan bahan kimia yang sangat mudah sekali untuk oksidasi dengan oksigen. Biasanya bisa berupa bahan kimia padat maupun bahan kimia cair. Nah, untuk contohnya sendiri, sini ada hidrogen peroksida. Selanjutnya ada extremely flammable atau bahan kimia dan sangat mudah untuk terbakar. Nah, di sini bahan ini ya sebenarnya sangat mudah terbakar ya. Jadi dia memiliki titik kebakar yang rendah, titik bakar yang rendah, sehingga ketika ada kenaikan suhu sedikit saja bisa menyebabkan zat ini bereaksi dan terbakar. Untuk jenis bahannya yaitu klorin trifluorida. Selanjutnya ada korosif. Nah, korosif ini biasanya sifat ini dipicu oleh asam atau massa kuat. Dan ini sangat berbahaya bagi jaringan, terutama jaringan hidup. Bahkan pada besi sekalipun, zat korosif ini juga zat yang memicu terjadinya korosi pada besi. Nah, untuk jenis zatnya sendiri, ini ada asam asetat. Selanjutnya ada danger for the environment atau zat yang berbahaya bagi lingkungan ketika dibuang secara langsung. Nah, mungkin secara sederhananya adalah minyak mentah ya. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya ada tanda silang harmful ya. Nah, di sini hati-hati dan berbahaya. Harmful artinya menyebabkan luka bakar. Jadi ketika eh, kita kita terkena dengan bahan ini, maka bisa dipastikan bahwa tangan kita akan mengalami luka bakar akibat zat kimia. Luka yang menyerupai luka bakar penyebabnya. Selanjutnya ada highly flammable. Ini sebenarnya sama-sama mudah terbakar, cuma untuk highly ini dia sedikit lebih sukar untuk terbakar jika dibandingkan dengan extreme flammable. Selanjutnya ada zat toksik. Nah, seperti namanya toksik atau beracun ya. Zat ini memiliki sifat racun yang sangat yang kuat. Dan zat ini biasanya masuk ke dalam tubuh bisa melalui pernafasan, melalui gas yang ditimbulkan maupun tertelan, tidak sengaja tertelan. Nah, untuk contohnya ada sianida. Selanjutnya ada iritasi. Nah, zat berbahaya yang iritasi ini ketika terkena tangan, zat ini akan menimbulkan iritasi pada tangan. Dan contohnya adalah alkohol. Itu ketika terkena tangan, maka tangan kita akan merasakan gatal-gatal atau bisa disebut sebagai iritasi. Selanjutnya ada toksik. Nah, ini sama seperti toksik ya, sama-sama beracun. Tapi ini tingkat jenis racunnya itu lebih kuat. Nah, contohnya di sini adalah zat merkuri. Selanjutnya, pakaian apa sih yang kita pakai di laboratorium? Nah, di laboratorium ini sebenarnya ada beberapa SOP ya. Ini adalah penggunaan APD laboratorium. Mungkin ketika era COVID beberapa 1 tahun yang lalu, penggunaan APD ini sudah sangat familiar lah bagi kita. Namun ternyata penggunaan APD ini bukan hanya dilakukan di rumah sakit, tapi juga di laboratorium. Mungkin ada sedikit perbedaan ya, sih. Yang pertama, apa aja sih APD di laboratorium? Yang pertama adalah menggunakan jas laboratorium. Jadi di dalam laboratorium ini memiliki jas yang memang dikhususkan untuk di laboratorium. Fungsi jas ini adalah untuk melindungi tubuh kita ketika nantinya bisa terkena zat kimia jadi tidak langsung menaik kulit, tapi terkena dari jas laboratorium atau mungkin bisa juga terbakar. Nah, ketika misal terkena api dan jas itu kita terbakar, maka yang terbakar hanya jas kita dan tidak langsung ke pakaian kita seperti itu. Lalu ada yang menggunakan masker. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa saja beberapa jenis gas, beberapa jenis zat kimia itu mudah sekali untuk teroksidasi dan menimbulkan gas. Maka dari itu kita perlu menggunakan masker untuk menghindari terhirup langsung
gas yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan. Nah, seperti yang kita ketahui juga, kalau semua aktivitas di laboratorium itu kan pasti menggunakan tangan ya, sebagai cara kita untuk memanggil dan melaksanakan semua hal. Nah, dari sini tangan juga memiliki risiko yang paling besar untuk terkena cipratan atau tumpahan dari bahan kimia. Jadi, penggunaan sarung tangan di sini menghindari tangan kita untuk tidak terkena dari zat kimia. Nah, sarung tangan di sini yang dipakai bukan sarung tangan kain, melainkan kayak sarung tangan teks yang memang khusus. Atau biasanya juga digunakan untuk para tenaga medis. Selanjutnya ada menggunakan sepatu. Nah, untuk penggunaan sepatu sendiri ini cukup vital juga karena takutnya nanti ketika tidak menggunakan sepatu khusus di laboratorium akan mudah tergelincir atau ketika nanti ada bahan kimia yang terjatuh dan tumpah itu bisa fatal akibatnya ketika kaki. Baik, selanjutnya ada resiko kecelakaan kerja yang akan timbul. Yang pertama ada terkena asam dan basa kuat karena sebagian besar dari bahan kimia yang ada di laboratorium merupakan asam dan basa yang kuat. Selanjutnya ada mata terkena zat kimia. Nah, jadi ketika ada penggunaan bahan kimia dan terpencik tidak sengaja masuk ke mata, nah ini bisa jadi sangat berbahaya karena bisa saja menimbulkan butaan. Jadi ada penelan zat kimia. Nah, di penelan di sini terutama zat-zat kimia yang beracun. Misalnya ada terpapar radioaktif, ada iritasi kulit, ada kulit terbakar, ada tangan terluka goresan, dan terakhir ada hirup zat oksidator. Nah, ketika kita berbicara risiko, ada beberapa penanganan yang karena harus ada yang namanya isoman pengamanan pertama di laboratorium ketika terjadi kecelakaan. Tujuannya adalah untuk sedikit mengurangi resiko yang lebih besar yang akan timbul. Yang pertama adalah apabila terkena tumpahan zat kimia. Nah, ketika tumpahannya ini tidak terkena tangan, maka cara tercepatnya adalah segera mengeringkan tumpahan dan zat kimia tersebut. Selanjutnya ada iritasi akibat terkena zat kimia. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai tanda zat kimia, ada beberapa zat kimia yang memang memudahkan untuk menyebabkan iritasi. Jadi salah satu cara adalah segera membersihkan zat kimia itu atau mengeringkannya dari tangan dengan zat kimia, kemudian segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada keracunan. Nah, ketika bahan kimia yang membuat kimia itu tidak sengaja masuk ke dalam kita, cara termudahnya adalah segera memuntahkannya karena ditakutkan dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang lebih besar, maka memang salah satu segera berusaha untuk memuntahkan atau segera mungkin kita mengeluarkan dari zat racun tersebut. Selanjutnya ada sakit mata. Nah, sakit mata tadi bisa dikatakan ketika kita terkena gas baik dari zat-zat kimia atau terkena percikan. Nah, di sini salah satu caranya adalah membasuh mata dengan air mengalir. Nah, metode ini sangat penting ya, karena ketika kita terkena zat kimia itu memang harus segera dilakukan pencucian mata. Jadi mata akan dialiri dengan air gitu. Dan tujuannya adalah untuk segera menghilangkan dari zat kimia tersebut. Dan setelah itu baru kita bisa segera membawanya ke dokter agar untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Lalu ada terkira cairan kimia korosif. Nah, di sini cara satu-satunya adalah dengan cara mengguyur tangan atau ya tangan yang terkena percikan atau bagian tubuh mana yang terkena percikan dari zat kimia korosif dan diguyur dengan air yang mengalir. Tujuannya juga sama, ini segera mungkin menghilangkan zat kimia itu dari tangan. Terkena ledakan zat kimia. Nah, ketika melakukan reaksi bukan tidak mungkin akan menimbulkan sebuah ledakan. Nah, cara cara satu-satunya adalah segera menyelamatkan diri dari ledakan dan apabila ledakan tersebut menimbulkan kebakaran, maka harus segera untuk dipadamkan. Soalnya ada yang terpapar radioaktif atau radiasi radioaktif. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara mandi atau membersihkan tubuh dan memperbanyak makan dan minum. Nah, untuk zat radioaktif ini kan masuk ke dalam tubuh. Jadi salah satu-satunya adalah mengeluarkannya. Nah, untuk zat radioaktif ini bisa keluar melalui metabolisme tubuh. Jadi bisa memproduksikan
feses ataupun urin. Selanjutnya ada kebakaran. Kebakaran ya memang cukup sering terjadi lah, apalagi ketika eksperimen dilakukan menggunakan bahan-bahan yang terbakar. Yang terbakar itu salah satu adalah memadamkan api sesegera mungkin, bisa menggunakan apar, hidran, atau menggunakan air. Maka dari itu penting bagaimana mendesain sebuah laboratorium itu untuk mudah sekali mendapatkan air, ketersediaan apa. Nah, di sini ada beberapa upaya preventif yang dapat kita lakukan atau upaya pencegahan agar tidak terjadi dari kecelakaan ini. Bukan ketika kita melakukan penanganan artinya sudah terjadi baru kita melakukan tindakan, tapi ini melakukan tindakan sebelum terjadi. Nah, di sini cara pertama adalah menggunakan APD lengkap. Nah, APD tadi merupakan poin kunci di mana itu bisa menjadi tameng kita ketika berada di laboratorium agar tidak terkena zat-zat kimia, karena zat kimia itu akan terlindungi oleh APD. Hanya dalam memahami cara penggunaan alat dan bahan kimia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa memang banyak sekali alat dan memang itu setiap alat memiliki potensi resikonya masing-masing. Seperti terkena pesan, alat yang mudah pecah, terus ada beberapa alat penggunaan yang sama juga menimbulkan tumpahan dan zat kimia seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi penggunaan alat dan bahan kimia itu akan setidaknya menjauhkan diri dari potensi terjadi kecelakaan kerja. Jadi adalah memahami resiko setiap bahan kimia berdasarkan jenis simbolnya. Nah, seperti yang diketahui, juga ada beberapa bahan kimia dengan simbol-simbol tertentu yang itu merupakan berbahaya. Jadi, alangkah lebih baiknya kita memahami resiko dari setiap simbol itu, sehingga nantinya kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melakukan praktikum menggunakan zat-zat yang berbahaya. Selanjutnya ada selalu teliti dan fokus dalam penelitian, dalam praktikum. Nah, ketika sedang melakukan praktikum, kita tidak boleh mengerjakannya dengan asal-asalan, tidak fokus, apalagi sambil bersabda, karena ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecelakaan kerja yang mungkin saja tidak hanya berdampak pada satu orang, tapi bisa saja satu ruangan itu menerima dampak yang terjadi akibat kesalahan dari satu orang. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga secara sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.